Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, ini tanggal 17 Juni 2022 ya. Bagaimana kondisi market sehari pasca The Fed menaikkan suku bunga? Dan juga hari ini akan saya singgung tentang bahasan rencana penerapan ARB simetris dan jam bursa ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya Mestri, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya Mestri. Oke teman-teman, kondisi market sehari pasca The Fed menaikkan suku bunga. Ya, kita sebelumnya lihat dulu kondisi IHSG ya teman-teman. Kita lihat dulu kondisi IHSG. IHSG ini dalam gerak beberapa hari ini teman-teman, ini ternyata dia bergeraknya itu step by step ya, nurut support resist seperti itu, cukup nurut support resistnya dengan menggunakan Fibonacci. Fibonacci di sini, ini saya coba beri gambarannya ya teman-teman. Memang gerakannya cukup nurut. Kemarin itu support resistnya antara kalau 3 hari yang lalu tuh di antara 38 sampai 23, 38 sampai 23. Terus kemarin masih resistannya masih 23 retracement ya. 23 retracement. 23 retracementnya di 7080 dan supportnya masih di 38 retracement di 6971. Terus tadi malam ikut turun kondisinya sesuai bursa regional. IHSG membentuk rentang gerak baru yaitu di 38 retracement ya sebagai resistannya, dan supportnya dia ada di 50 retracement. Jadi untuk supportnya dia ada di 6882 di sini teman-teman ya, 6882, dan untuk resistannya dia tetap di 6971 ya. Rentangnya sekarang antara 38 dan 50. Nah, closingnya dari IHSG ini adalah di bawah 38 retracement. Jadi dapatnya dari mana Pak? Dapatnya adalah dari ini teman-teman. Ini adalah swing low-nya ya. Ini swing low awal dari tren naik IHSG ini. Tren naik singkat ini ya. Ini bukan tren yang besar ya. Ini adalah daily chart-nya. Dan kemudian swing high-nya di sini. Dalam rentang gerak naik IHSG ini teman-teman, dalam rentang gerak naik IHSG ini supportnya adalah di 38 atau di 7080, which is itu kemarin ya, kemarin. Kemudian 38 di 38 retracement ada di 6971 dan 50-nya ada di 6884. Karena closing hari ini tidak kuat di bawah 38 retracement, maka otomatis ada target ke 61,8 retracement ya. Tapi kalau kita lihat di area sini, kita lihat ke kiri ya, ke kiri dari sini ada historic price nggak? Ternyata historic price-nya di antara 38 sampai di 61 cukup banyak, terutama di area kisaran 50-an. Ini nih, kisaran ini ternyata cukup banyak demand area ya. Jadi ya sebenarnya memang area ini bisa menjadi supportnya IHSG yang cukup kuat dan cukup wajar karena ini berada di 50 retracement. Ini adalah dalam daily chart. Kalau kita lihat dalam weekly chart seperti ini, weekly chart ini adalah berasal dari tren sekitar Januari teman-teman. Tren sekitar, bukan Januari, sorry. Yang Januari itu adalah yang daily chart tadi. Ini weekly chart ini adalah dari awal pandemic, yaitu di Maret 2020. Karena ini adalah tren yang lebih panjang, kita bisa ngelihat dalam tren panjang ini koreksinya kemarin kan sampai di 6.500. 6.500 itu adalah hanya di 23,6 retracement dari tren awal pandemik ya. Dari tren awal pandemik, koreksi sampai 23,6 retracement dari satu tren dan kemudian naik adalah koreksi yang masih sangat ringan. Ya, sangat ringan. Apabila kita melihat pergerakan IHSG dari tren panjangnya ya,
tren panjangnya yang diawali dari awal pandemik. Jadi kondisi weekly IHSG saat ini pun masih sangat oke, masih di atas 23,6 retracement. Dan di sini kalau kita gunain atau kita netkan atau kita tambahi trend base Fibonacci, jadi ini Fibonacci naik, yang mana ini saya tambahi satu tren. Jadi ketika suatu tren naik, maka yang benar trennya itu adalah di bawahnya atau adalah supportnya. Memang kemarin koreksi sampai 23,6 itu dia sempat sentuh atau breakdown supportnya, namun kemudian naik lagi karena di sini juga ada demand yang cukup kuat ya. Dia mantul dari demand cukup kuat, which is itu adalah 23,6 retracement dan dia kembali lagi. Namun untuk per saat ini ya teman-teman, untuk per saat ini memang IHSG-nya kembali turun di bawah support line itu. Jadi kondisi kemarin pasca The Fed naikkan suku bunga itu ternyata IHSG-nya juga break support line yang kita bikin tersebut. Namun demikian koreksi ini hitungannya juga masih sangat ringan apabila kita lihat dalam long term trend sejak Maret 2020. Ya kondisi market terkoreksi itu wajar dan memang di video saya sebelumnya saya sampaikan dari kebijakan The Fed yang masih sangat agresif atau akan agresif dalam mengendalikan inflasi Amerika, yaitu dengan cara menaikkan suku bunga. Dan yang saya sampaikan adalah setiap kenaikan suku bunga itu akan berefek cukup lama atau signifikan ke market. Walaupun efeknya tidak terus-menerus enggak, karena market itu di dalam pergerakannya naik atau turun pasti akan berunda-unda ya. Ada technical rebound, ada istilahnya major trendnya kemana, misalkan major trendnya akan tetap naik, tapi dalam kenaikannya tetap ada koreksi atau minor change atau minor correctionnya seperti itu. Jadi sebenarnya nikmatin aja ya pergerakan market di tahun ini. Karena market naik terus juga nggak akan bisa ambil barang. Market turun terus juga nggak enak juga. Yang enak adalah marketnya ada naik, ada turun, ada naik. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Itu adalah kondisi dari IHSG dan juga kondisi dari support resist IHSG. Nah teman-teman, IHSG bisa bergerak seperti ini teman-teman ya. Maksud saya hari ini dia bisa turun seperti ini. Ini kenapa Pak? Ya kalau kita lihat teman-teman, itu kalau kemarin-kemarin. Nah teman-teman kalau kemarin itu IHSG-nya strong ya. Strong karena movernya banyak bergerak ya. Teman-teman ingat ya, kemarin kan saya sampaikan bahwa saya itu selalu melihat pergerakan dari movernya. Dan kemarin saya sampaikan bahwa saya agak heran dengan pergerakan market yang kemarin, di mana sebenarnya sudah dirilis kenaikan suku bunga The Fed atau pas di FOMC meeting kemarin ya, sudah dinaikkan suku bunga The Fed dari 1 ke 1,75 dan kok marketnya kok malah naik seperti itu. Ya, marketnya malah naik. Tetapi pagi aja teman-teman ya, Dow Jones-nya kan waktu itu dia naik nih yang hari apa itu? Yang hari setelah rilis The Fed itu. Oke, sebentar. Nah, di sini. Jadi setelah rilis The Fed itu kan marketnya naik. Tetapi naiknya ini sebenarnya kalau kita tahu kenaikannya dia tidak berhasil. Ya memang dia berhasil ngelewatin low candle sebelumnya, tapi resistan di sini masih belum mampu. Dan ini bentuk doji seperti ini adalah butuh konfirmasi besoknya. Ternyata konfirmasi besoknya atau kemarin marketnya turun teman-teman. Inilah di candle ini yang terus besoknya regional kita openingnya membaik seperti itu. Orang-orang bilang ini indeksnya suku bunganya naik, tetapi kok paginya atau malamnya itu closingnya dari Dow Jones itu malah membaik, tapi membaiknya nggak benar-benar percaya diri membaik ya teman-teman, karena di sini doji. Dan disitulah sebenarnya saya justru Big Y bertanya kenapa sih kok seperti itu, apakah ini
orang sudah price in atau orang sudah apa ya istilahnya, ekspektasinya udah terpenuhi, udah lega seperti itu. Ini suku bunga seperti yang diharapkan akhirnya naik. Ya memang kalau ngelihat kenaikan inflasi Amerika yang kemarin dari 8,3 menjadi 8, berapa ya, intinya naik seperti itu yang per bulan Mei kemarin. Ya akhirnya dijawab dengan kenaikan suku bunga itu. Sebenarnya bagi saya adalah tetap harus waspada, teman-teman. Tetap harus waspada karena kenaikan suku bunga ini adalah fundamental. Walaupun setelah rilis kenaikan bunga ini Dow Jones-nya nggak turun dalam, tapi naiknya juga nggak percaya diri, naiknya kan doji. Terus Eropa sempat membaik. Namun demikian closing di sore harinya ini yang sempat meragukan yang hari kemarin. Kemarin kan banyak yang turun juga di saham-saham kita. Nah, kalau yang saya baca itu juga karena beberapa negara juga ternyata selain Amerika itu menaikkan suku bunga dan juga adanya prediksi kemungkinan inflasi negara-negara luar nih bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Dan selanjutnya adalah adanya berita pemangkasan economic growth atau pertumbuhan ekonomi seperti itu. Jadi mungkin di tahun 2022 ini ya memang pandemik sudah selesai. Ya hitungannya sudah membaik. Ekonomi sudah menggeliat. Tetapi geliat ekonomi ini teman-teman, di antara negara-negara di dunia ini ternyata geliatnya tidak sama. Ya. Ada yang masih suffer, ada yang masih udah mulai bergerak leading seperti itu. Seperti di sektor saham pun juga masing-masing saham tidak akan bergerak bareng. Seperti di dunia ini juga pertumbuhan ekonomi masing-masing negara karena istilahnya resource-nya mereka juga beda-beda. Ada yang memiliki komoditi, ada yang enggak seperti itu. Ada yang tergantung komoditasnya dari negara lain. Kalau kita lihat rilis neraca keuangan kita 2 bulan ini masih bagus. Ya karena apa? Karena negara kita ditopang oleh ekspor komoditi, teman-teman ya. Di mana komoditi ini Maret kemarin harganya booming seperti itu. Saya juga nggak nyangka komoditi kok bisa seperti ini. Dan teman-teman saya juga banyak yang nggak pegang komoditas karena juga bertanya kenapa komoditas ini naik ya. Kalau kita tak lihat kan komoditas naiknya karena ya tahulah ada pertikaian antar negara kan seperti itu. Yang mana ya saya nggak usah sebut karena kalau saya sebut di ketentuan YouTube terbaru itu tentang pembahasan tentang terkait hal ini bisa demonetize seperti itu. Jadi saya nggak akan sebut tentang hal itu. Intinya supply dari komoditas terganggu. Padahal kebutuhan komoditas kemarin bisa meningkat ketika ekonomi tumbuh. Ketika ya akhir-akhir ini kan suhu tinggi, kebutuhan listrik meningkat. Di mana salah satunya adalah dipenuhi dari PLTU. PLTU adalah dipasok energinya atau energi yang digunakan adalah coal. Dan coal tahu sendiri negara kita adalah eksportir coal ya. Dan harganya dengan kondisi konflik tadi itu harganya up. Indonesia diuntungkan dengan kondisi itu. Selain itu juga efeknya adalah ke komoditas yang lain ya seperti gandum suplainya juga terbatas padahal gandum juga makanan pokok seperti itu. Dan juga kemudian harga energi tinggi ya teman-teman, harga energi oilnya tinggi seperti itu. Crude oilnya tinggi di 100 hampir sentuh di 120-an per barel. Kemudian juga harga CPO, di mana CPO ini sebagian juga digunakan untuk campuran energi ini ya, biodiesel kan seperti itu. Jadi energinya juga kenaikan juga tinggi. Harga-harga energi yang cenderung tinggi ini memicu inflasi. Inflasi efeknya adalah menaikkan suku bunga. Suku bunga naik ya, suku bunga dinaikkan untuk meredam inflasi. Suku bunga naik tentu berimbas tidak baik di pasar saham. Orang melepas saham karena dianggap lebih berisiko dan mereka lebih suka masuk ke USD. Karena kita tahu USD juga naik ya teman-teman. Di sini USD 10 bond-nya istilahnya apa ya ini? US 10 bond-nya naik. Terus kemudian DXY dolar indeks juga cenderung tinggi, artinya kekuatan dolar indeks ini juga tinggi. Nah, ini juga kita lihat juga. Nah, ini nanti bahasanya adalah IDX 10 year.
ID 10 year ini fungsinya untuk melihat acuan ya teman-teman. Ini yang banyak dipakai acuan untuk suku bunga seperti itu. Nah, kondisi ini menurut saya untuk kondisi saat ini marketnya memang masih belum begitu berani teman, belum begitu berani ya. Jadi sehari pasca The Fed menaikkan suku bunga kemarin itu, market pasti akan goyang. Market pasti akan goyang karena ini adalah high impact news, ya high impact news. Mungkin nggak sehari 2 hari, tapi akan cukup intens pergerakannya. Walaupun mungkin nggak langsung turun seperti itu, tetap ada rebound-reboundnya. Seperti hari ini juga closing marketnya kan juga ditarik kan teman-teman. Seperti hari ini juga closing marketnya juga ditarik. Nah, terus kemudian di tempat kita sendiri teman-teman, itu kemarin itu juga ada saham-saham yang masih sangat signifikan menggerakkan indeks, di mana kemarin pun ini juga kita bisa ngelihat Arto itu gerakannya signifikan naiknya ya. Arto itu signifikan naiknya, di mana ini dia memiliki pengaruh yang kuat. Nah, Arto sendiri kemarin kan bergerak, dan Arto ini berada di 20 penggerak indeks, jadi ini pengaruh juga ke bursa kita kenapa nggak turun juga. Terus kemudian GoTo juga kemarin juga signifikan sekitar 3 hari ini sampai 416 walaupun sekarang terkoreksi ya teman-teman. Terus kalau BK Banking kan rata-rata kemarin sebagian sudah mulai turun. Jadi kemarin adalah strategi saya adalah kenapa saya tetap di Arto ataupun GoTo ya, karena kalau kita lihat penggerak indeksnya ini sepertinya nggak mungkin kalau digerakkan indeksnya atau indeksnya naik dengan BK Banking, karena BK Banking kan ada ini ya, istilahnya ada hal bahasan terkait inflasi, di mana itu BK Banking ini adalah sektor yang terkait langsung ke inflasi, ke kenaikan suku bunga kalau ada seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah terkait tentang news cukup penting yang saya bahas hari ini adalah the Fed rate yang sudah naik dari 1% ke 7,5, dan itu sudah berefek ke market ya. Marketnya akhirnya turun walaupun turunnya nggak langsung. Pokoknya market ini masih saling terkait, masih coupling seperti itu. Ketika kemarin indeks regionalnya turun, hari ini juga ISG-nya juga turun karena mostly hari ini saham-saham penggerak indeksnya juga turun ya teman-teman. Yang kedua yang cukup penting juga di poin sekarang ini adalah kemungkinan rencana penerapan ARB simetrik teman-teman di sini, yaitu BI membuka peluang jam perdagangan bursa lebih cepat ya, karena kemarin masa pandemi memang mengurangi jam kerja, itu jam kerjanya dikurangin, jam kerja bursa. Terus kemudian ARB simetriknya juga enggak 25 sampai 35 tapi 7%. Nah, ini sebenarnya termasuk yang saya tunggu juga ya teman-teman, ARB simetri. Kalau sebelumnya ARB-nya dibatasin di 7% saja, sehingga satu saham itu ketika dia ARB 7% dia udah stop. Ada bagusnya juga itu saham juga nggak langsung turun dalam ya, nggak langsung turun dalam, tetapi juga kalau misalkan dia sudah naik mau turun seperti itu, ketinggian lah seperti itu mau turun, itu kadang dia juga langsung ARB langsung terkunci seperti itu, jadi kita nggak bisa buang. Nah seperti ini Indosat kan kemarin 7% seperti itu. Habis naik tinggi banget 7% seperti itu. Mau buang nggak bisa ya karena udah terkunci. Nah, kalau nanti penerapan di ARB simetri itu untuk saham-saham besar nominalnya itu bisa 25%, kalau saham-saham yang kecil bisa 35%. Itu tentu beda ya, teman-teman. Tentu beda. Sekarang bayangin kalau misalkan kayak GoTo. GoTo hari ini ARB 7% aja, teman-teman. Ini ISG-nya udah turun ya. Walaupun saham-saham lain closingnya naik, ini GoTo ARB dia turunnya ISG juga berat. Apalagi kalau misalkan nanti diterapkan 25% sampai 30, tergantung nominal sahamnya kan seperti itu. Bisa jadi mungkin
istilahnya volatilitas market bisa jauh lebih lebar. Dan itu menuntut kita untuk siap. Ya, money manajemennya mungkin harus kita atur dengan baik, teman-teman. Karena saham ini juga bisa turun 25-30. Tapi ada baiknya tadi adalah biasanya kalau rentang geraknya lebar karena bisa ARW sampai 25 atau naiknya bisa 25% juga. Itu justru para trader itu lebih suka karena nggak ada kekunci di ARB-nya seperti itu. Itu bahasan saya tentang penerapan ARB simetrik, teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman untuk saham-saham penggerak indeks ya. Di sini tadi saya sampaikan bahwa untuk IHSG-nya, teman-teman, ini closing-nya adalah ditarik ya. Tadi supportnya kan ada di 6885, resistannya ada di 6968. Kenapa closing-nya bisa istilahnya cukup cantik seperti ini? Gerakan dari IHSG cukup cantik. Ya, karena beberapa saham, teman-teman, beberapa saham itu ternyata closing-nya beberapa saham penggerak indeks. Ini kita masuk ke bahasan saham penggerak indeks ya. Beberapa saham penggerak indeks ini ternyata closing-nya ditarik. Jadi ada Telkom, ada apa lagi ya tadi. Saya udah bikin listnya tadi beberapa saham yang closing-nya ditarik. Itu di sini. Ini saham-saham penggerak indeksnya kan memang mix ya. Tadi nggak seperti ini. Tadi banyak yang merah. Kalau per closingan ini sudah mulai mix, ada yang biru. Nah, kita akan melihat ternyata pergerakan dari IHSG yang cantik seperti, bukan cantik ya, maksudnya lebih baik lah. Nggak marubozu hitam, tapi bentuknya hampir hammer seperti itu. Artinya ada perlawanan juga. Ini bisa menjadi seperti ini karena indeks movernya ini ternyata banyak yang ditarik. Nah, untuk bisa ngelihat indeks mover yang ditarik, kita gunain chart 30 deh. Kita gunain chart 30 detik seperti ini supaya kita bisa ngelihat pergerakan yang lebih detail ya. Nah, di sini ada beberapa saham yang ditarik. Contohnya adalah Telkom. Nih, teman-teman. Nih kita bisa ngelihat bahwa Telkom itu dia opennya di ini yang kiri ini teman-teman, yang kiri tanggal 16. Jadi opennya Telkom di sini, tetapi ternyata closingnya dia di sini. Di sini ada gap ya, gap up. Jadi memang dia ditarik. Dan Telkom sendiri dia berada di urutan keberapa? Dia berada di urutan keempat. Jadi pergerakan atau penarikan atau kenaikan saham Telkom ini mempengaruhi indeks. Jadi closingnya bisa cantik naik seperti itu. Kemudian adalah Astra Internasional, teman-teman. Astra Internasional kita bisa lihat ya. Pergerakan dia seperti ini ya. Ini Astra itu dibukanya kan di sini ya. Sempat turun, baru kemudian ditarik lagi. Kemudian ada EMTK juga ditarik, teman-teman. EMTK closingnya juga ditarik. Nah, ini bagi teman-teman yang bisa tahu, paham. Biasanya kadang kita bisa profit cepat dari saham-saham yang ditarik. Kalau beberapa hari yang lalu saya sempat ngejual di 91 sekian untuk Arto, 9100, tapi kemakannya di 93 sekian ya. Itu karena memang per closingnya ditarik sampai di titik itu ya, teman-teman. Kemudian ada juga yang di gas naik juga adalah BBAI. BBAI closingnya ditarik ya. BBAI ini termasuk saham digital yang saya pantau. Arto, BBAI. Kenapa? Karena dia masuk dalam list 20 besar penggerak bursa. Karena rata-rata saham-saham penggerak bursa ini cukup aktif dan cukup diminati oleh para big fund. Tapi kalau saya sendiri masih akan memfilter dari saham-saham tersebut mana yang memiliki bid offer yang cukup istilahnya aman seperti itu. Jadi nggak terlalu tebel dan juga nggak terlalu tipis. Jadi kalau misalkan tebel sekali, saya biasanya ngelihat nggak akan lincah bergeraknya, dan kalau misalkan terlalu tipis juga sangat-sangat volatil pergerakannya. Jadi kita mesti hati-hati untuk melihat atau memilih saham ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita bahas regional ya. Kita bahas regional, teman-teman perhatikan di sini ini adalah indeks futures, ini 1, ya. Nah, ini sudah 1, sekian. Jadi
Kalau kita ngelihat futures ini tapi real time ya, artinya ini masih berubah terus. Futuresnya udah menghijau dan kondisi regional pun memang tadi malam Amerikanya turun dalam, hari ini Nikkei-nya turun tapi Hang Seng juga hijau teman-teman. Ini Eropanya udah hijau teman-teman. Eropanya udah hijau. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa dilihat di sini. Untuk ini ya, untuk market luar. Ya, untuk market luar kita lihat ini semalam untuk Dow Jones-nya masih turun, tapi Dow Jones, Dow Food-nya udah mulai membaik ya. Nasdaq-nya juga masih turun ini. Terus ini SP500 juga masih turun. Nah, Nasdaq kan terkait saham teknologi seperti itu. Kemudian ini Eropanya, Hang Seng-nya dia ini Hang Seng 20845. Saya cek dulu di sini 20845, Hang Seng 20. Oh, berarti ini masih jeda sepertinya. Yang di TradingView Hang Seng-nya masih belum update ya. Karena kalau saya lihat di sini Hang Seng-nya udah posisi naik ya. Naiknya 229 poin. Kemudian berikutnya adalah Eropa. Nah, Eropa kita bisa ngelihat ini udah hijau. Dan Eropa satunya juga udah hijau walaupun masih belum mampu ngelewatin high-nya kemarin. Nah, sementara itu dulu untuk kondisi regional. Nah, untuk harga komoditas teman-teman ini kita bisa ngelihat untuk crude oil ada kenaikan lagi mendekati 120 ya. Kemudian natural gas setelah kemarin turun dalam ini juga udah mulai merangkak naik. Coal setelah turun sampai 384 ini juga sudah mulai rebound teman-teman. Kemudian ini adalah goldnya masih kisaran sama, palm oil lower ya di sekitar 5.400. Ini harga-harga saham CPO kan juga terbawa turun. Kemudian untuk nikelnya masih di sekitar dari kemarin di 28 sekian turun, ini kecenderungan turun untuk metal ya. Nah, coba kita lihat sektor apa yang bergerak ya teman-teman. Memang hari ini pada banyak diam. Saya sendiri hari ini nggak ada positioning teman-teman. Justru hari ini saya nggak ada positioning sama sekali ya. Karena alasan saya adalah ini hari Jumat ya. Terus kemudian juga besok besok libur yang jelas. Terus saya masih ngelihat kondisi market seperti apa karena kondisi saya adalah 50-50, artinya 50 ada barang memang masih saya pegang, 50 ada cash, tapi saya tidak mau berspekulasi dulu untuk hari ini, saya nggak ada membeli sama sekali. Saya menunggu hari Senin saja karena prinsip saya, karena beberapa saham hari ini belum ada yang rebound seperti itu, rebound yang cukup signifikan, jadi saya lebih baik menunggu dulu untuk lihat kondisi hari Senin seperti apa. Nah, tapi nggak apa-apa, untuk hari ini saya akan coba lihat pergerakan sektornya, walaupun pasti nggak akan menarik. Nah, ini per closing sore ini secara real time adalah pergerakan sektor mulai ada yang bergerak teman-teman. Kalau tadi pagi ini histogram ini semuanya ada di bawah nol, tapi per closing ini ternyata ada IDX Health yang dia bergerak ke atas. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Ini adalah satu bahasan yang sebenarnya udah saya bahas caranya gimana sih gitu. Ada di video saya. Nah, ini kita bisa ngelihat bahwa sektor yang closing hari ini naik adalah IDX Health, teman-teman ya. Sahamnya apa aja? Ternyata di saham ini yang bergerak adalah Hill. Hill saham-saham ini, saham rumah sakit ini sering saya bahas juga. Kemudian ini saya ngelihat value-nya ya, teman-teman. Terus kemudian Prodia. Prodia juga ya. Nanti coba kita lihat ya, Hill and Prodia. Jadi di sini ini saham Hill memang memang cukup sering saya bahas ini saham karena saham-saham rumah sakit ya. Saham-saham farmasi rumah sakit memang saya bahas tersendiri juga. Ini teman-teman ya, ini eh setelah terkoreksi kemarin dia naik ya, koreksinya dia kan sampai di sini. Coba tarik. Nah, di sini koreksi dia itu hanya sampai 38 retracement di sini. Karena area ini dia cukup kuat ya. Cukup kuat. Koreksi dia kemarin kan Hill ini sampai di sini. Dia terus naik sampai 38, naik ke 23, lanjut naik. Ini secara tren dia cukup oke.
Ini adalah Hill, habis itu adalah Prodia lanjutannya tadi. Nah, Prodia dia memang dia masih downtrend, tapi ini rebound ya. Ini rebound seperti itu. Walaupun untuk saham-saham yang secara bentuk downtrend ini teman-teman mesti harus berhati-hati. Kemudian Sido Same ya. Kita lihat Sido and Same ya. Sido ya hitungannya sih biasa aja sih seperti itu. Cuman dia masuk scanner. Cuman karena banyak saham yang nggak bergerak ya jadinya dia masuk scanner. Tapi saya skip aja karena saya jarang trading Sido. Kita lihat Same dulu. Same sedikit ada upside. Tapi juga ini masih long downtrend bergerak. Masih sideways ini. Pergerakannya juga nggak kemana-mana. Jadi saya skip dulu. Oke, kemudian itu adalah sektor healthcare ya. Kalau kita lihat yang lainnya healthcare juga ada yang dalam turun seperti IRA seperti itu. Oke, kemudian sektor lain apa Pak? IDX Property. Property apakah sudah bergerak Pak? Saya sih nggak bilang dia bergerak, cuman karena hari ini banyak sektor yang turun dan properti ini sebenarnya kan dari kemarin-kemarin juga nggak kemana-mana. Jadi mungkin dia juga nggak turun tapi juga nggak naik. Tapi ketika ada sektor lain yang turun dalam sehingga seakan sektor properti cukup bertahan seperti itu. Bertahan tapi juga nggak kemana-mana ya. Kita lihat contohnya sebagian sahamnya kita lihat deh. Base kita lihat sekilas. Nah ini sahamnya juga kalau base ini kan memang dia retracement kemarin. Tapi ini cukup rapat, artinya sebenarnya harganya juga nggak kemana-mana, cukup lama. Dan ini pergerakannya cukup rapat ya, walaupun saat ini terkoreksi, dalam trennya ini terkoreksi, kita bisa ngelihat, nah, dia resistan pertama masih belum. Dan sepertinya untuk hari ini memang nggak banyak sektor yang bergerak, karena saya sendiri juga tidak terlalu ingin membahas saham mana yang menarik teman-teman, cuman ya memberikan insight aja ke teman-teman bahwa mungkin sebaiknya hari Senin aja kita pantau sahamnya kan seperti itu. Kemudian apa lagi? Yang sektor yang turun dalam deh kita lihat ada Basic Industry sahamnya apa yang turun dalam? BRMS, Aldo, Basic Industry, BRMS aja sih yang saya trading kemarin. ESA turun lagi kan akhirnya seperti itu, sama juga sebenarnya. Oke teman-teman, itu tadi adalah untuk indeks sektor ya, indeks-indeks saham seperti itu. Nah sekarang coba kita lihat dulu teman-teman secara umum untuk sektor-sektornya mau seperti apa seperti ini. Nah kita lihat nih sekarang untuk sektor banking. Nah sektor banking ini adalah sektor yang terkait erat dengan suku bunga ya teman-teman, dan suku bunga terkait adalah inflasi. Saya rasa untuk sektor ini memang kita masih wait and see karena kayaknya nggak mungkin kalau sektor ini akan melanjutkan kenaikan kencang seperti itu. Karena masalah yang ada tuh sekarang negara-negara ini sedang melawan inflasinya seperti itu. Dengan cara ya salah satunya dengan menaikkan suku bunga. Padahal kalau menaikkan suku bunga itu biasanya orang akan melepas saham dulu dan ketika saham dilepas dia akan turun sahamnya. Karena orang melepas saham dan lari ke obligasi ataupun lari ke dolar seperti itu, karena suku bunga dolarnya juga lebih menarik. Nah ini sama-sama ini terkoreksi juga Bank Mandiri ya, BRI sama terkoreksi semuanya ya. BCA aja ini yang cukup bertahan. Yang lainnya sih banking nggak turun lebih dalam. Ini rentangnya masih sama. Karena hari ini kenapa turun dalam IHSG-nya? Turunnya kan karena GoTo-nya turun. Kalau saham-saham lain ini sebenarnya pergerakannya nggak ada signifikan turun. Kayak BNI ini kan low-nya kemarin di 79, ini masih di 82. Artinya sebenarnya secara umum saham-saham ini nggak ada yang mengerikan lah. Nah, sektor bank digital ini Arto ya teman-teman. Arto ini memang krusial di 98 kemarin. Hari ini sempat sentuh tapi closingnya turun. Kenapa penting Pak Arto? Karena ini adalah 50 retracement, di mana ini kuncinya apakah dia mau lanjut naik atau enggak seperti itu. Saya masih pegang barang karena saya harga di bawah ya, cuman porto saya pasti turun karena Arto saya cukup banyak di sini ya. Kemudian BBAI teman-teman ini juga penggerak indeks dan ini sudah hari ketiga naik ya.
Di sini dia resistennya ada 4032. Kalau yang lainnya sih saya rasa nggak ada untuk bank digital lainnya. Nah, kemudian untuk Astra teman-teman, ini yang saya sampaikan tadi bahwa Astra di gas naik pars closing, kondisinya seperti ini. Ketika dia kemarin turun ya, kemarin turun 3 hari yang lalu turun, terus ada doji butuh konfirmasi, ternyata konfirmasinya hari ini sempat turun tapi closingnya ditarik. Ini untuk Astra itu ada target di 7.100-an, itu adalah 50 retracement di sini. Kemudian untuk yang lainnya sih nggak kemana-mana. Astra Gravia, nah United Tractor aja dia breakdown support ya, breakdown support. Untuk United Tractornya ini teman-teman garis bawain, United Tractor ini ada target ke sini teman-teman. Karena dia closing di bawah 38 retracement. Itu aja untuk grup Astra. Kemudian untuk sektor consumer ini sebenarnya itu hitungannya juga nggak kemana-mana teman-teman ya. Ya, ini Garuda Food, Mayor, Indofood aja yang ya sempat turun, tapi kemudian ditarik. Ya memang wajar lah marketnya pagi banyak regional yang nggak bagus, sama-sama akan turun. Cuman kalau ngelihat closingnya dia nggak kemana-mana, ini sebenarnya itu nggak cukup, nggak mengerikan seperti Unilever juga masih di situ-situ aja ya. Ini Kino, kalau Kino kan memang cukup volatile seperti itu. ICPB juga nggak kemana-mana, jadi memang saya rasa juga kalau nggak pegang saham yang ARB banget, portonya cukup bertahan lah seperti itu. Untuk GoTo sendiri saya baru masuk sebagian karena barang 386 saya buang di 408 dan hari ini GoTo, kemarin saya positioning GoTo 386an masih saya pegang sampai sekarang belum nambah, lihat hari Senin lah seperti itu. Kemudian untuk sektor energi ini juga nggak kemana-mana. Loh Pak, bahasan kok nggak kemana-mana? Ya memang seperti itu. Hari ini kan turunnya itu kan karena hari ini saham turun itu kan karena saham-saham yang kemarin menggerakkan bursa Arto GoTo yang naik, hari ini turun seperti itu. Jadi lebih market tuh turun lebih karena alasan itu tadi ya. Market itu turun karena alasan saham-saham yang kemarin naik itu sekarang turun. Kalau yang lain saya rasa turunnya nggak signifikan. Jadi sebenarnya hari ini kalau Arto GoTo itu nggak turun, ya mungkin indeksnya juga nggak 1%, nggak turun seperti itu. Cukup stabil lah. Ya kemudian ini Elsa Medco kan turun juga, perusahaan gas ini juga masih ketemu resisten dan nggak terkoreksi dalam kan. Akranya sendiri ya, ini Akra sendiri, ini teman-teman, ini terkoreksi di bawah 38, jadi Akra ada target. Ya secara umum sih ada nggak turun, tapi beberapa saham spesial gerakannya. Nah untuk sawit ini harga sawit juga masih turun teman-teman, ini juga masih pada melanjutkan penurunannya. Jadi untuk pemegang sawit, penggemar sawit hati-hati, Astra Glosari break 5 MA 200. LSIP juga sama, ini rata-rata tembus MA 200 jadi harus berhati-hati. Ini SSMS sendiri juga hampir sentuh MA 200. Tapi SSMS kan sebelumnya di MA 200 dia mantul. CSRA masih di atas MA 200 nih sama, tapi intinya terkoreksi juga. Leader-leadernya bahkan yang terkoreksi ya. GRO di kisaran MA 200 juga. Sebelumnya di MA 200 cukup stabil ya teman-teman. Di sini mantul, ini mantul, di sini mantul. Silakan dipantau apakah akan mantul dari area situ. Ini Geoscope Plantation pun juga masih mencari support. Ya. Mencari support nih, rata-rata pada turun. Jadi sawit memang masih pada turun. Oke, kemudian Harum ini saya masih punya, ini coba deh nanti saya masih punya sedikit untuk Harum. Kita coba lihat big picture dari Harum. Ada target dia ke sini. Coba kita lihat dari Senin 1700-an karena memang saya kemarin sampein untuk Harum tuh ada target di 1700-an. Kita lihat dulu deh untuk hari Senin ya. Marketnya memang hari ini lagi nggak bagus. Nah Indo Tambang Raya ini juga hitungannya nggak kemana-mana kan. Dia tetap ada target ke 30, 300. Adaro
overshoot ini, targetnya dia sudah sampai sebenarnya. Ternyata dia overshoot sampai 78 retracement. Nah, untuk Adaro saya udah buang ya teman-teman. Saya siap buyback tapi belum hari ini. PTBA juga nggak kemana-mana. Nih KKGI sudah mulai ada rebound teman-teman. Ini detektor sudah, Indika Energi juga sudah mulai ada perlawanan teman-teman. Indika ini di area ini memang area-area support ya. Oke, Doit juga nggak kemana-mana kan. Hari ini sebenarnya itu marketnya tuh nggak begitu mengerikan kok. Karena turunnya bareng jadi IHSG-nya turun kan seperti itu. MBSS berada di support EMA 200 ya. Nah, seperti itu aja. Nah, untuk metal ADMR ternyata bener ya teman-teman, dia menyusuri downtrend price channel-nya. Dia menyusuri downtrend price channel-nya. Ini kalau saya saya gambarkan, saya lanjutkan chart dari downtrend price channel-nya. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Ini gambaran kasar aja. Intinya dia ada satu pola yang cukup terbaca seperti itu. Kemudian untuk Antam ya, ini Antam. Antam itu masih turun, tapi ini ada doji. Artinya penurunannya sepertinya udah terbatas. Cukup dalam juga ya turunnya Antam. Untuk Inco, ini juga secara tren dia sudah habis sih. Tren kecilnya dia udah habis. Tapi kita bisa menggunakan tren yang lebih besar. Karena di sini ada tren yang lebih besar. Saya coba bersihkan ini untuk Inco. Ya, saya coba tarik tren base Fibo-nya. Di mana tren base Fibo itu harus memotong. Oke, di sini juga boleh. Jadi ini kita gunakan sebagai awal tren karena ini sudah kelewat, kita hapus ya. Kita ambil seperti ini. Jadi ini sudah sampai di 50 retracement untuk Inco. Koreksinya udah masuk area wajar dan sudah mulai ada doji, jadi silakan diperhatikan untuk hari Senin. Kemudian untuk Tins ini juga sama ini. Coba saya tarik. Ini trennya juga udah hampir habis, udah lewat 61. Ini saya hapus, ini saya hapus. Ini saya lanjutkan, tapi saya geser aja. Tren base Fibonacci ditarik dari 2 titik. Belum putus. Tapi seandainya besok break, maka Fibonacci ini akan cukup valid, akan valid seperti itu. Ya, dia break di bawah 38 retracement. Jadi ada target penurunan untuk ini apa Tins ya, itu sampai 61 di sini. Ya. Sementara itu, tapi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu hari Senin. Nah, ini untuk MDKA. Saya biasanya memantau ini barang juga. Ini juga break ini ya, tren base-nya break 50, targetnya tetap ke 3690, teman-teman. 3690. Oke, kemudian sektor telekomunikasi, ini Telkom hari ini closing ditarik ya. Closingnya ditarik. Nah, Indosat saya sudah jual, teman-teman. Ini terkoreksi. Satu barang yang naik, maka teman-teman wajib cari supportnya. Seperti itu. Gimana Pak supportnya? Supportnya ada di 6.600 jebol. Berikutnya 6.340 ya. 6.340. Kalau jebol dari 6.330-an, maka target dia ada di 58. Ya, seperti itu. XL-nya sudah masih turun lagi, tapi sudah mulai ada perlawanan ya XL. Kemudian untuk friend di situ-situ aja. Nah, ini TBIG ketemu 50 retracement resistan, TUWR, MTEL, Mitratel. Oke, bisa skip aja teman-teman. Kemudian saham-saham terkait minyak ini masih belum ya, pada balik arah lagi, ketemu support lagi. Kemudian untuk konstruksi ya nggak kemana-mana, rentang geraknya masih sama ya. Nah, rentang geraknya masih sama. Ini PTPP naik sedikit sih seperti itu. Pas kita juga naik sedikit aja.
Untuk properti nggak kemana-mana kecuali Pakuwon, memang dari kemarin dia cukup oke. Ini Asri ada sedikit rebound, SMRA juga. Kemudian satu-satunya untuk jalan tol, dia terkoreksi sampai tren kecilnya ini habis, terus dia mantul ya teman-teman, tepat di kisaran 3650. Oke, kemudian saya sekilaskan untuk saham semen. Ini Indosemen teman-teman, ini ada sedikit ini ya, konsol area sih, cuman ya sedikit naik seperti itu. Kemudian ini SMGR. SMGR ini harganya juga sebenarnya nggak kemana-mana juga nih saham ini ya. Oke, SMCB turun juga. Kemudian saham media ini ya kepengaruh juga ya teman-teman. SCMA kemarin kan oke tuh, ketemu resistan, koreksi ya. MTK ini ikut naik ya, tapi resistan dia masih cukup jauh. Tapi kalau resistan candle ada di 1008 sekian. MNCN, nah ini saham-saham media ini cukup oke ya. SCMA, MTK, MNCN ini kan dia rebound nih. Rebound. Kalau kita gunain tren paling kecil aja deh. Kita gunain tren paling kecil ini aja. Maka ini sudah sampai di 38 retracement. Kemudian kumpulan saham-saham yang saya pantau nih Saratoga batal naik lagi. MTDL konsol area. Nah, IMAS itu tadi sempat bergerak ya. Ini balik arah lagi. IMJS juga nggak kemana-mana. ASA juga kembali support lagi ya. Nah, ini seperti itu. Intinya kondisi saham-saham masih enggan bergerak hari ini. Kemudian grup Sinarmas, TKIM, INKP ya tetap aja di situ. Lipo ini masih sama ya. Malah ya cenderung turun juga sama. Lipo LPPF turun juga. LPCK ya masih sama pergerakan. Nggak ada yang menarik. Grup ayam-ayam ya masih tetap di situ aja. Nah, ini sektor farmasi yang tadi saya bilang. Prodia ini IRA kan balik arah juga nih. Kemudian Prodia yang naik tapi ini downtrend long ya, long downtrend. Ini HIL aja yang menarik. Jadi ya itu ya teman-teman. Intinya sih sehari pasca The Fed memang agak membingungkan. Kemarin marketnya naik tapi closingnya turun. Jadi sehari pasca The Fed rilis itu marketnya closingnya naik. Bursa Amerika naik tapi sehari setelahnya turun seperti itu. Di market kita pun juga sama, awalnya bergairah tapi closingannya turun. Berita yang beredar adalah ya kemungkinan adalah prediksi inflasi yang mungkin masih akan tinggi di tahun ini, baik negara Amerika maupun negara Eropa lainnya. Harga energi yang masih tinggi dan lain-lain yang udah saya sebut di atas tadi. Kondisi ini memang tidak akan langsung turun terus seperti itu, pasti ada naiknya. Jadi strateginya tetap harus kita tetap harus trading ya teman-teman. Trading seperti itu, terutama saham-saham yang pergerakannya bagus, yang rentangnya lebar, bid overnya cukup enak untuk trading seperti itu. Jangan trading pada saham yang bid overnya tebel banget, tapi pasti tidak akan bergerak. Ya defensif sih defensif, tapi kalau nggak bergerak ya buat apa, kan seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semua.